Azizul Akbar. Hadir, Pak. Insan Takin. Hadir, Pak. Egi. Nggak masuk juga, Pak. Sakit. Oh, sakit. Nah, izin, Pak. Oke. Baiklah, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Sebelum itu ada yang tahu belum mahligai rumah tangga itu apa? Membangun mahligai rumah tangga tentang apa? Tentang pernikahan, Pak. Insan? Tentang membangun rumah tangga, Pak. Rumah tangga. Jadi indahnya membangun mahligai rumah tangga itu sama seperti dengan pernikahan. Jadi pernikahan, Azizul tahu nggak arti pernikahan itu apa? Kira-kira? Menyatukan dua keluarga, Pak. Menyatukan dua keluarga. Insan? Menyatukan dua insan. Insan. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan arti pernikahan terlebih dahulu. Jadi pernikahan itu secara bahasa dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Menjodohkan itu. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah itu perjanjian antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi. Sedangkan menurut syariat, nikah itu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ada yang tahu nggak dalam Al-Quran itu tentang pernikahan ini? Dalam Al-Quran surah apa? Zat? Nggak tahu, Pak. Azizul? Belum nggak? Nah, jadi pernikahan ini terdapat di surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tindakan yang dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Quran surat An-Nisa ayat 3. Nah, di sini ada yang tahu nggak syarat-syarat dan rukun nikah itu sendiri? Sudah yang tahu belum syarat-syaratnya atau rukunnya? Ada pengantinnya, Pak. Ada pengantin. Insan? Ada saksinya, Pak. Ada saksi. Ya, benar itu salah satunya. Jadi sebagaimana saksi menjadi syarat sah nikah menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan seperti berakal, balik, dan merdeka. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad. Yang ketiga, qabul, tidak boleh menyalahi ijab kecuali kalau wali itu menggantungkan pihak yang berijab. Dan di Indonesia juga memiliki para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah ini baru terjadi sepenuhnya. Rukun-rukun dan syarat nikah itu sendiri yaitu calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal balik. Harus ada wali, benar kata siapa Aziz Insan tadi, dan ada calon pengantin kata itu. Terus ada apa lagi kira-kira? Kalau bagi laki-laki nih untuk ngasih Mas kawin. Mas kawin, benar, ya kan? Mahar. Mahar. Siapa mahar? Terus ada saksi. Harus ada upacara ijab kabul. Dan itulah syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk pernikahan. Terus di sini juga strategi untuk membangun mahligai rumah tangga kan? Nah, pasti ada beberapa nih. Dengar ini untuk saklon hal lagi ya. Yang pertama ada persamaan persepsi dari suami istri tentang tujuan pernikahan. Yang kedua, menyamakan persepsi tentang tujuan berumah tangga atau hidup berpasangan.
Yang ketiga, perlu menampilkan sikap kerja keras untuk laki-laki, pola hidup sederhana, efisien, rendah hati dan santun. Tuh. Kalau tujuan pernikahan ada yang tahu nggak? Untuk apa? Tujuan pernikahan itu sendiri. Untuk apa? Untuk Apa? Untuk menyambung silaturahmi. Nah, untuk mempermudah masuk surga. jadi kalau tujuan dari pernikahan itu juga yang pertama untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi dan mendapatkan ketenangan hidup, membentengi akhlak dan mengingat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, mendapat keturunan yang soleh untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Itu tujuan dari pernikahan. Nah, pasti kan ada hukumnya nih, hukum pernikahan tuh. Kalau hukum pernikahan tuh pasti ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kira-kira apa nih yang wajibnya nih? Ada yang tahu nggak? Bisa hukum pernikahan. Kan pasti wajib tuh kan. Nah, gimana itu maksudnya dari wajib tuh? Gimana? Jadi kalau hukum yang wajib itu yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Kalau sunnahnya yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat sekiranya tidak menikah. Gitu kalau hukumnya pokoknya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan di sini juga kan untuk pernikahan itu ada yang tidak boleh dinikahi mahramnya kan. Terdapat di Quran Al-Quran An-Nisa ayat 23 dan 24, mahram dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu mahram karena keturunan, mahram karena pernikahan, mahram karena penyusuan, dan mahram karena dikumpul atau dimadu. Hak dan kewajiban suami istri itu apa aja? Ada yang tahu? Kewajiban bersama suami dan istri. Ada yang tahu haknya? Kalau kewajiban suami, Kalau kewajiban suami apa? menafkahi Menafkahi, ya. menafkahi istri. Terus? kewajiban istri memaklumi suami. Ya benar. Kalau kewajiban suami terhadap istri itu kan juga suami itu seorang pemimpin di rumah tangga itu dan memelihara dan membina keluarga lahir dan batin serta menjaga dan bertanggung jawab dan memberi nafkah yang tadi bisa menjelaskan. Kalau kewajiban istri terhadap suami tadi apa tadi? Mematuhi Suami dan selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga dan bersyukur atas nafkah yang diterima istri dan yang diberikan dari suami tadi ya. Kalau hikmah dari pernikahan itu sendiri ada yang tahu? Hikmahnya? Tidak tahu Bang. Nggak tahu. Jadi kalau hikmahnya terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhai Allah. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpilihnya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Dan terjadinya kerjasama antara suami dan istri untuk mendidik anak-anak menjaga kehidupannya. Dan menerapkan perilaku mulia nih, ada beberapa nih. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul, dan melahirkan ketenangan jiwa. Makanya hukum dari pernikahan itu kan wajib. Itu juga termasuk ibadah yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Dan itu juga termasuk dari perintah Rasulullah. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya nih tentang pernikahan. Sampai sini. Ada tidak? Nah, kalau tidak ada, kita sampai sini aja materinya. Mungkin tidak ada penyampaian lagi. Baiklah, kita tutup aja langsung pembelajaran hari ini.
Terima kasih dari anak sudah mendengarkan materi dari Bapak. Bapak akhiri, salam